Halo minasan, mari kita lanjut ke chapter 11 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari kejadian pada chapter lalu, di mana Sun Wukong mengumumkan bahwa kiamat untuk umat manusia harus dibatalkan jika dia menang. Sehingga para penonton mulai memakinya sebagai dewa rendahan. Situasinya berubah menjadi sangat menakutkan. Namun, kita pun diperlihatkan dua orang dewa sebagai pengikut Zeus, yaitu Dewi Kemenangan Nike dan Dewa Kompetisi Zelos. Mereka berdiskusi, mengingat sifat Tuan Zeus, situasi seperti itu sangat tidak terduga. Zeus cuma bilang ini menyenangkan sekali, seolah-olah semua ini bisa diselesaikan dengan mudah. Zelos pun berjalan pergi dan menyuruh Nike untuk mengumpulkan pasukan elit dewa. Tugas mereka adalah memastikan keberhasilan Ragnarok. Apapun yang menghalangi tujuan mereka, bahkan jika itu termasuk dalam Apocalypse ini, Zelos tidak keberatan untuk melenyapkannya. Bahkan kalau itu berarti dia harus melawan keinginan Zeus. Apalagi Kitian Dasheng Sun Wukong bukan satu-satunya peserta berbahaya yang mengikuti Apocalypse ini. Wah, apakah ini artinya tim sukses Zeus berperan penting untuk melenyapkan dewa yang menghalangi Ragnarok minasan? Apa itulah alasan mengapa pada akhirnya Zeuslah yang maju sebagai petarung ke-13 di Ragnarok? Namun, keduanya dikejutkan dengan prajurit-prajurit yang terbaring di lantai telah dikalahkan oleh seseorang. Dinding koridor bahkan hancur. Apa-apaan ini? Binatang buas mana yang berani menyerang pasukan dewa di dalam istana Olympus mereka? Suara tawa pun menggelegar sehingga keduanya bisa melihat ada dewa yang sedang menonton video pertarungan Zeus muda melawan Kronos. Dewa itu berkomentar tentang gambarnya yang bisa bergerak. Apa-apaan ini? Seperti pertunjukan sandiwara. Akhir-akhir ini Valhalla santai sekali ya. Dewa itu memegangi remote sambil terus tertawa, merasa tontonannya itu menyenangkan. Ayo, hajar dia! Namun, Zelos segera menyuruh dewa itu untuk tidak bergerak. Zelos dan Nike pun mengeluarkan pedang mereka untuk bersiap bertarung. Sementara dewa itu hanya melirik kesal karena merasa terganggu. Padahal ini tempat yang bagus. Zelos dan Nike pun mengingat penampilan dewa itu yang dideskripsikan dalam laporan. Tidak diragukan lagi, ini dia yang sebenarnya. Dewa luar yang pernah dilarang untuk melakukan kontak apapun karena tingkat bahayanya yang luar biasa. Dia adalah dewa tak tersentuh, Belial. Zelos pun memakinya sampah. Beraninya melakukan tindakan biadab seperti itu di dalam istana suci mereka. Kebiadaban seperti itu tidak akan mereka biarkan. Belial justru tersenyum dan mengeluarkan aura intimidasi. Belial bertanya-tanya, apa dia bisa percaya itu akan diizinkan? Mereka melihat hal ini dengan cara yang salah. Siapa sangka Belial kini sudah bergerak tepat di hadapan Zelos. Belial kembali memperjelas bahwa mereka pasti tidak akan percaya. Dengan cepat, Belial menjatuhkan pedang yang dipegang oleh Zelos. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa dikendalikan. Lagi pula, bukankah mereka berdua adalah dewa? Sesama dewa, tidak ada kata boleh atau dibolehkan. Dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dewa hanya melakukan apa yang dia mau. Itulah yang dimaksud dengan dewa. Kita pun diperlihatkan bagaimana Zelos susah payah memegangi pedangnya, sedangkan Belial hanya menggunakan jari kelingking kanannya saja untuk menurunkan pedang Zelos. Sungguh perbedaan kekuatan yang mengerikan ya minasan. Nike pun memanggil kakaknya dan bersiap juga untuk bertarung. Ketika arena pertarungan telah selesai direnovasi, Shiva dan dewa-dewa dari India pun tampak bersemangat karena akhirnya giliran Indra sudah tiba. Mereka berdiskusi mengenai lawan Indra, yaitu Suzaku.
Dia adalah dewa surgawi luar, dewa pembunuh yang tidak adil. Dikenal sebagai pembunuh surgawi yang pernah ditakuti di seluruh Valhalla. 4 dewa unit pembunuh legendaris yang dibentuk oleh 4 dewa. Dan Suzaku adalah pemimpin mereka. Para dewa India pun terkejut mendengarnya, Minasan. Itu berarti Suzaku tidak mungkin lalai di sini. Tapi Shiva tampak santai mendengarnya dan berkomentar, entahlah, membuat mereka mengomel, apa-apaan pemimpin Svarga ini? Berhenti berpura-pura bodoh, Shiva. Beri kami jawaban yang serius, sialan. Shiva pun tersenyum dan menyuruh mereka berhenti berisik seperti itu. Shiva menceritakan waktu itu bukan dia yang melawan Indra, tapi Rudra. Dan sebenarnya Shiva dan Indra tidak pernah bertarung 1 lawan 1. Lagi pula, itu sudah lama sekali. Dari dulu, Indra tidak pernah berubah. Seperti saat dia kehilangan semuanya. Itu sebabnya, bicara tentang seberapa kuatnya Indra sekarang, Shiva juga tidak tahu. Bagaimanapun juga, sebaiknya mereka tidak berisik dan menyaksikan teman mereka menendang pantat seseorang. Semuanya pun tersenyum mendengarnya. Beralih ke lorong arena pertarungan Apocalypse di mana Indra sedang berjalan dan bertemu dengan seseorang, yaitu Byakko alias teman Suzaku. Byakko memperjelas apakah dialah yang bernama Indra, membuat Indra menanyakan apakah dia butuh sesuatu. Byakko menjawab, dia tahu bahwa sebentar lagi pertarungan Indra. Jadi, dia menyampaikan permintaan maaf, tapi sebagai petarung bela diri, Byakko ingin bertarung dengan Indra. Byakko pun menyebut Fritrahan Indra yang bahkan terkenal di dunia mereka. Jadi, ini adalah kesempatan yang langka. Sebagai dewa prajurit yang rendahan, Byakko ingin beradu tinju dengan Indra. Indra lalu menanyakan siapa nama dewa yang ada di hadapannya itu sambil menghembuskan asap rokoknya. Byakko pun memperkenalkan namanya, lalu Indra menanyakan siapa nama dewa yang ada di belakangnya itu. Swanwu pun keluar dari persembunyiannya di mana dia tampak berencana menyerang Indra dari belakang. Swanwu mengatakan padahal dia sudah menekan Hawa membunuhnya. Ya ampun. Tapi Indra dengan santai berkomentar bahwa dia cuma menekannya dangkal. Byakko pun tertawa karena dia tidak percaya jika tipuan mereka juga sudah ketahuan. Kalau begitu, waktunya bagi mereka untuk bertindak seperti dewa pembunuh yang sebenarnya. Bagi mereka, segala cara memang diperlukan. Itulah moto dari 4 dewa. Waduh, kok mainnya mereka begini ya, Minasan? Indra justru tersenyum dan melempar rokoknya karena ini kedengarannya menarik. Jadi, Indra pun menantang balik pada mereka untuk segera melakukannya. Sementara itu, para penonton dewa tampak bersorak-sorai. Mereka sudah tidak sabar dengan pertarungan berikutnya. Jar menyapa mereka semua yang sudah lama menunggu. Jadi, Apocalypse ronde pertama putaran ketiga akan segera dimulai. Hermes pun berkomentar bahwa yang akan menghadapi sang dewa petir dari India, yaitu Indra, adalah Suzaku yang tidak adil. Ini harus diperhatikan. Ares pun mencermati ucapan Hermes yang baru saja menyebut bahwa Suzaku tidak adil. Hermes pun terkejut karena si kakak badutnya itu sama sekali tidak tahu. Tapi karena Ares tidak mau malu, dia pun menyebut dirinya sebagai dewa perang yang pasti mengetahuinya. Ares beralasan bahwa dia hanya memastikannya saja. Menurut Ares, tidak peduli seberapa tidak adilnya Suzaku, tapi di pertarungan seperti ini, dengan semua mata yang tertuju padanya, dia tidak mungkin melakukan trik yang seperti itu. Zeus pun tertawa dan menjelaskan bahwa Suzaku dijuluki sebagai dewa luar yang tidak adil. Sebutannya adalah dewa pembunuh surgawi. Setiap pekerjaan yang diberikan padanya, pasti dia bisa selesaikan. Tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Dia seorang profesional sepenuhnya dan untuk menyelesaikannya, apapun akan dia lakukan.
Kita pun diperlihatkan Suzaku yang mulai berjalan ke arena pertarungan. Tapi tiba-tiba ada Kalilawar yang menyampaikan pesan pada Jar, membuat para dewa memperhatikannya dan bertanya-tanya, apa ada yang salah? Kalau tidak, ayo kita mulai pertarungannya sekarang. Jar pun menyampaikan pengumuman untuk mereka semua. Hal itu mengejutkan para dewa. Ternyata Dewa Indra yang dijadwalkan untuk bertarung dalam pertarungan ketiga ronde 1, saat ini Dewa Indra tidak hadir dan tidak bisa mereka hubungi. Tentu saja para dewa tampak syok mendengarnya. Kalau Dewa Indra tidak datang pada waktu mulai, dia akan didiskualifikasi. Maka sesuai dengan ketentuan pertarungan, lawannya Suzaku akan dianggap sebagai pemenang secara otomatis. Para penonton dewa pun mulai mengamuk dengan memaki Indra yang ngompol dan kabur begitu saja. Zeus pun mengatakan, inilah betapa menakutkannya pria itu. Zeus rasa itu juga salah satu kekuatannya juga. Para dewa dari India pun protes. Dari semua orang, Indra tidak mungkin kabur seperti ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Tidak diragukan lagi. Mereka pun mengajak Shiva untuk menolong Indra. Tapi Shiva hanya terdiam sembari mengingat bagaimana pertarungan Indra melawan Rudra. Petir menyambar dari langit, lalu Indra menanyakan pada Shiva, apa dia tidak ikut bertarung juga? Meski itu 2 lawan 1, tidak masalah bagi Indra. Sekarang Shiva justru memantapkan posisi duduknya dan mengatakan pada para dewa dari India bahwa kalau itu Indra, maka tidak masalah. Dia tidak akan kalah. Kita pun diperlihatkan bagaimana Indra mulai bertarung 2 lawan 1 melawan Byakko dan Swanwu. Dan chapter 11 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, Indra keren sekali ya. Kita langsung saja gas ke chapter berikutnya ya. Dah.